Selamat pagi teman-teman, nama saya Lydia Natali Pandiangan, bisa dipanggil Lydia. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai diri saya sendiri. Lebih lanjutnya kita simak bersama ya. Kelebihan saya perfeksionis sehingga membuat saya selalu ingin detail yang dengan menggunakan waktu seefektif mungkin untuk mencari hasil yang terbaik. Kekurangan saya emosional yang ketika nonton hal sedih pun mudah nangis. Juga rasa panik yang tidak terkontrol karena penyebabnya oleh ketakutan berlebih. Berikutnya, cara saya update diri untuk kelebihan saya dengan melakukan latihan otodidak dan juga dengan ahli untuk mempertajam kemampuan dan mendapat evaluasi yang tepat. Dan untuk berdasarkan kekurangan, saya lakukan sebagai mengendalikan pikiran untuk menunjukkan emosi dengan bijak agar tetap terasa lega namun tidak menyinggung orang lain. Rancangan pengembangan diri terkait kampus, diskusi yang mengasah kemampuan berpikir, membentuk to-do list agar kegiatan terstruktur, dan menjalin networking dengan orang yang berkompeten untuk mendapat ilmu dan informasi. Kemudian yang terkait industri, perlu mengikuti workshop untuk menambah pengalaman praktis, kemampuan komunikasi internal untuk beradaptasi, menciptakan suasana kerja yang nyaman, dan kreatif serta inovatif untuk mengikuti zaman dan update teknologi. Dan yang terkait masyarakat, inisiatif untuk menumbuhkan kesadaran, menyumbangkan bantuan, turut serta menjadi volunteer, menolong dalam bentuk pengabdian, juga melibatkan warga untuk saling bergotong royong. Membangun karir jalur konvensional. Saya ingin memulai dengan menjadi psikolog yang praktik di rumah sakit jiwa maupun juga bisa rumah sakit umum. Juga ingin menjadi sebagai konselor yang ada di perusahaan untuk mendapati aturan terikat. Kemudian untuk membangun karir jalur non-konvensional, saya ingin membuka usaha toko bunga dan juga toko kue, di mana saya lakukan agar tidak perlu terikat dengan aturan manapun kecuali target saya sendiri. Pola komunikasi yang ingin dilakukan adalah berusaha mengambil makna dari setiap komunikasi yang menyenangkan maupun tidak, kemudian afektif untuk kesan yang tulus, juga dengan asertif untuk ketegasan sebagai boundaries kita. Untuk relasi emosi yang ingin ditunjukkan, ada excited agar lawan bicara kita merasa dihargai kehadirannya. Kemudian playful juga bermakna optimis di mana tidak akan mudah putus asa. Juga nurturing atau memelihara agar sesama individu merasa saling diayomi dan tidak merasa berjalan sendirian. Kemudian bekerja multitasking yang bisa saya lakukan dengan mengerjakan hal yang ringan dengan berat atau jauh hari saya sudah buat struktur poin untuk pekerjaan berat saya sehingga di kemudian hari saya bisa mengkombinasikan pekerjaan berat saya yang sudah saya strukturkan sehingga lebih mudah ketika mengerjakan. Juga untuk bekerja sistematis akan dilakukan sesuai aturan berdasarkan skala deadline. Juga aturan plan di Check Act yang fokus pada evaluasi. Untuk pola pengambilan keputusan, penting untuk mengetahui kebutuhan dan fokus merancang tujuan, kemudian mencari informasi dan mengimplementasikan pilihan. Penting memperkirakan risiko untuk membentuk rencana alternatif agar ketika planning A itu kurang sesuai tujuan, maka bisa melakukan pada rencana alternatif agar tidak buntu. Untuk perencanaan hidup 5 tahun ke depan, saya akan melakukan untuk sekolah profesi agar saya bisa mendapat gelar psikolog. Kemudian saya akan menargetkan dalam waktu 5 tahun itu saya harus bisa sudah bekerja di rumah sakit.
rumah sakit umum maupun jiwa, namun saya fokus pada rumah sakit jiwa. Juga saya imbangi dengan membuka usaha floris dan tetap untuk melakukan amal. Baik, terima kasih untuk presentasi kali ini. Mungkin ini sudah di penghujung dan sekian mengenai diri saya. Semoga kita bisa saling mengenal. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.